Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Yu Hao bahkan tidak menyadari bahwa dia telah mengubur kepalanya di dada Ma Xiaotao saat dia menangis. Ma Xiaotao linglung. Gelombang kesusahan melonjak dalam hatinya setelah itu. Meskipun dia tidak yakin mengapa Yu Hao menangis dengan sangat menyedihkan, ia dapat dengan jelas merasakan perubahan dalam emosinya. Dia mengembangkan ketergantungan padanya saat dia menangis. Dia menepuk pundaknya dengan ringan dan tidak menggumamkan kata-kata penghibur. Dia merasa membiarkan dia menangis seperti ini adalah yang terbaik untuknya. Yu Hao mengingat kenangan dengan ibunya. Bu, ibu, Yu Hao bergumam pelan saat dia meratap. Air matanya sudah membasahi kemeja Ma Xiaotao, namun dia tidak sadar dan perlahan-lahan tertidur lelap di lengan Ma Xiaotao. Dia menangis selama 15 menit sampai dia tertidur. Ma Xiaotao memeluknya dengan ringan. Mungkin dia merindukan perasaan berada dalam pelukan ibunya. Tetapi Yu Hao menempatkan salah satu tangannya di dada Ma Xiaotao dengan sangat alami. Tapi Ma Xiaotao tidak marah padanya karena melakukannya. Dia hanya merasa bahwa dia sangat menyedihkan. Semua orang akan merindukan ibu mereka. Tetapi dari cara dia menangis, bagaimana mungkin dia hanya merindukan ibunya? Ma Xiaotao bisa merasakan kesedihan yang tertanam dalam tulangnya. Dia juga mendengar beberapa kisah masa kecilnya ketika dia berbicara dalam tidurnya. Yu Hao tidur sangat nyenyak. Dalam mimpinya, ibunya hidup kembali. Dia merasakan kehangatan ibunya saat dia memeluknya. Yu Hao kecil tidak pernah merasa begitu damai sebelumnya. Ibu, dia bergumam terus-menerus saat dia menempel erat pada ibunya di lengannya di dalam mimpinya. Tidak ada lagi air mata, tetapi kehangatan dan kasih sayang. Ketika sinar matahari pertama melewati jendela ke samping tempat tidur pada waktu fajar, sinar itu mendarat di wajah Yu Hao. Sinar keemasan menyebabkan pemuda yang tidur perlahan-lahan bangun. Seluruh tubuhnya hangat dan dia merasa sangat nyaman. Kekuatan jiwanya mengalir deras di tubuhnya. Sangat nyaman. Dia memutar kepalanya dengan enggan untuk menghindari sinar matahari tanpa sadar tangannya diletakkan di atas dada seseorang dan bahkan meraihnya. Senior Xiaotao ini salah faham. Yu Hao melonggarkan cengkramannya dengan cepat dan merangkak dengan canggung. Wajahnya memerah. Kamu memanggilku apa? Ma Xiaotao menegakkan wajahnya. Apakah aku memelukmu semalaman agar kau memanggilku ini? Yu Hao sadar kembali sekarang. Dia menundukkan kepalanya ketika dia berkata, kakak perempuan. Ma Xiaotao duduk tegak dan meregangkan lengan dan tubuhnya yang sakit sebelum menggosok kepala Yu Hao dan berkata, kembalilah ke kamarmu dan mandi. Tindakan memanjakan Ma Xiaotao menghilangkan rasa malu dan gugup yang dirasakan Yu Hao. Dia mengangkat kepalanya untuk menatapnya. Kakak perempuan. Ma Xiaotao tersenyum dan menjawab dengan memuaskan. Oh, itu lebih baik. Ketika dia mengatakan ini, dia menyeret Yu Hao turun dari tempat tidur dan merapikan kemejanya. Pergi mandi dan makan sesuatu. Kita masih harus bersaing nanti. Baik, Yu Hao menjawab. Meskipun wajahnya masih memerah, matanya dipenuhi dengan keramahan ketika dia melihat Ma Xiaotao. Ketika Yu Hao hendak masuk ke kamarnya, Ma Xiaotao tiba-tiba berkata, Yu Hao, aku ingin mendengar ceritamu ketika kamu mau memberitahuku. Yu Hao berbalik dan tersenyum cerah pada Ma Xiaotao. Baiklah. Ma Xiaotao merasakan keintiman yang dimilikinya dengan Yu Hao saat tatapan mereka bertemu. Yu Hao menghela nafas berat setelah dia menutup pintu di belakangnya. Dia merasa sangat bersemangat, sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Bahkan kekuatan jiwa di tubuhnya telah ditingkatkan. Dia ingin mengumumkan kepada dunia bahwa dia memiliki seorang kakak perempuan. Setelah kembali ke kamarnya dan membuka pintu kamarnya, Yu Hao melihat Wang Dong tergeletak di tempat tidurnya dalam posisi tidur. Rasa kehangatan yang lebih besar memenuhi mata Yu Hao saat dia melihat Wang Dong. Tanpa ragu, Wang Dong pasti telah menunggunya kembali. Keduanya baru saja kelelahan kemarin dan istirahat sudah cukup bagi mereka untuk pulih. Yu Hao mengangkat tangannya dan menampar pantat Wang Dong. Waktunya bangun. Hayo! Wang Dong merengek kesakitan dan melompat.
Wang Dong bingung sesaat setelah melihat bahwa itu adalah Yu Hao. Dia kemudian memindai selama beberapa saat. Setelah itu, dia tampak waspada. "Kamu tidak di sini kemarin?" Yu Hao menjawab secara alami. "Ya, aku membantu kakak perempuanku menekan api jahatnya kemarin. Kemejaku terbakar dan banyak bagian yang sobek." "Kakak perempuan?" Nada suara Wang Dong menjadi lebih tinggi. Yu Hao mengangguk dengan serius dan berkata, "Kakak perempuan berkata bahwa dia tidak mau menerima bantuan dari siapapun. Jika aku bersedia menjadi kerabatnya, dia akan mencintai dan melindungiku di masa depan." "Wang Dong, apakah kamu tahu bahwa aku sangat bahagia? Sejak ibuku meninggal, aku menjadi yatim piatu. Aku akhirnya memiliki kerabat sekarang." Wang Dong merasa patah hati saat melihat sinar di mata Yu Hao. Dia berkata dengan naluriah, "Kamu masih punya aku." Ketika dia merasakan ekspresi aneh di mata Yu Hao, dia menambahkan kata-katanya dengan tergesa-gesa, "Kita adalah saudara. Jangan bilang padaku bahwa kamu tidak menganggapku sebagai kakakmu." Yu Hao terkekeh. "Ini berbeda." "Apa bedanya?" Wang Dong bertanya dengan keras kepala. Yu Hao menjawab, "Dia memberiku perasaan seperti yang dilakukan oleh ibuku. Karena kita bersaudara jenis kelaminmu dan dia benar-benar berbeda." Wang Dong dia mendengus dan berkata, "Saat kamu menikmati waktu bersama kakak perempuanmu, aku menunggumu di sini." Yu Hao tertawa dan berkata, "Kau menyebut ini menunggu? Kau bahkan tidak tahu kalau aku masuk. Kau tidur seperti babi. Kau adalah babi." Wang Dong melompat ke arahnya. Yu Hao berbalik untuk melarikan diri dan berkata dengan tergesa-gesa, "Sudah, berhentilah bermain. Pergi dan mandi sebelum sarapan. Kita masih harus bersaing. Tidak ada pertandingan atau kompetisi individu lagi." Setelah kompetisi tim kemarin, Akademi Starlo telah mengakui kekalahan. Anggota tim utama mereka semuanya terluka. Siapa yang bisa mereka kirim untuk melawan kita? Kita tidak harus pergi hari ini. Kita juga akan beristirahat besok. Dan lusa adalah final. Setelah mengatakan bahwa dia tidak perlu bersaing hari ini, Yu Hao santai. Lebih baik tidak bersaing. Apa yang terjadi pada pertandingan semifinal lainnya? Wang Dong menjawab, "Aku juga tidak tahu dan tidak melihat apa yang terjadi." Dari apa yang dikatakan senior tertua, Akademi Teknik Kekaisaran Ryu memperoleh keuntungan luar biasa atas Akademi Mistik. Tetapi kompetisi individu hari ini masih akan berlanjut. Keuntungan luar biasa? Yu Hao tiba-tiba merasa ketakutan. Akademi Mistik memiliki 1 kaisar jiwa dan 6 raja jiwa. Tanpa mempertimbangkan strategi, kemampuan mereka berada di atas Akademi Nasional Starlo. Setelah mengingat bagaimana Putri Jiu-Jiu menggunakan beberapa alat jiwa yang kuat untuk membalikan keadaan, Yu Hao merasa kepalanya semakin berat. Wang Dong mengangguk dan berkata, "Aku mendengar mereka menggunakan waktu lebih sedikit daripada kita di babak tim. Dari awal hingga akhir, Akademi Mistik benar-benar ditekan dan tidak memiliki peluang. Aku juga mendengar bahwa pemimpin tim Akademi Teknik Kekaisaran Ryu telah dipromosikan menjadi insinyur jiwa kelas 6. Dia sangat kuat." "Yu Hao, aku punya ide setelah aku bangun kemarin." Wang Dong mulai menjadi bersemangat. "Ide apa?" Yu Hao bertanya dengan rasa ingin tahu. Wang Dong berkata dengan suara rendah, "Apakah kamu berpikir bahwa kita dianggap 1 orang atau 2 orang ketika kita melepaskan keterampilan fusi jiwa bela diri kita?" Yu Hao menggelengkan kepalanya karena bingung dan menjawab, "Tidak mudah untuk mengatakannya, bahkan jika hanya 1 orang. Perbedaan dari master jiwa biasa masih sangat besar." Wang Dong mengedipkan matanya dan berkata, "Jika senior Susansi dapat menggunakan pemindahan dunia bawah misterius untuk menggeser kita atau memindahkan kita ke tengah-tengah lawan kita, kita bisa menggunakan." Keduanya memiliki chemistry yang sangat hebat. Yu Hao segera memahami Wang Dong. "Apakah kamu mengatakan, aku mengerti sekarang? Tetapi apakah ini benar-benar mungkin?" Wang Dong berkata, "Kita tidak tahu. Jika kita tidak mencoba, mari kita tanya kepada senior Susansi nanti." "Baiklah," Yu Hao segera menjawab. Setelah mereka mandi dan sarapan, mereka pergi mencari Susansi dan menyampaikan ide mereka kepadanya. Setelah mendengarkan dengan serius penjelasan mereka, Susansi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku khawatir itu akan sangat sulit. Aku mungkin berhasil jika tetap dalam bentuk kebangkitan kura-kura Suanwu. Masalahnya adalah pemindahan misteriusku tidak bisa begitu saja mengubah siapapun. Persyaratannya orang yang ku coba ubah tidak memiliki keterampilan jiwa tipe pertahanan yang mencakupi area luas yang akan mencegah perpindahan apapun. Sama seperti bagaimana aku gagal ketika Putri Jiu-Jiu menggunakan keterampilan jiwa mahkota bintang. Ketika seorang master jiwa menggunakan keterampilan jiwanya,
kekuatan jiwaku akan habis 2 kali lipat lebih cepat. Jika aku ingin memindahkannya, semakin kuat keterampilan jiwa, semakin cepat menipisnya energi. Ini berlanjut sampai keterampilan jiwa tidak bisa digunakan lagi. Mempertimbangkan apakah itu dihitung 1 atau 2 orang ketika kalian menggunakan keterampilan fusi jiwa bela diri yang sangat kuat, aku mungkin tidak dapat memindahkan kalian berdua dengan sukses. Aku mungkin berhasil jika aku dalam bentuk kebangkitan Suanhu yang akan membuatku dekat dengan pangkat Raja Jiwa dan ditambah oleh kekuatan dunia bawah yang misterius. Yu Hao dan Wang Dong keduanya kecewa ketika mereka mendengar kata-kata Susan Si. Jika pemindahan dunia bawah misterius dapat digunakan ketika mereka melepaskan keterampilan fusi jiwa bela diri, itu akan menjadi strategi yang hebat dalam pertempuran tim. Baiklah, jangan seperti ini lagi. Di usia yang begitu muda, kalian berdua berhasil mengubah keadaan dalam situasi kritis. Apalagi yang kalian inginkan? Ruangin bahkan tidak akan membiarkanku bertanya kepada kalian apa keterampilan fusi jiwa bela diri yang kalian gunakan. Namun aku melihatnya hari itu. What? Aku ingin mencobanya jika ada peluang. Wang Dong tertawa. Saudara Susan Si, apakah kamu ingin mencoba 1 atau 2? Susan Si membentak. Omong kosong, jelas 1. Apakah kau ingin aku mati? Ketika dia berbicara sampai titik ini, dia mengungkapkan sedikit kelicikan di wajahnya dan melanjutkan. Apakah kalian berdua ingin melihat apa yang terjadi di babak individu? Tetapi kalian berdua harus sepenuhnya pulih terlebih dahulu. Yu Hao dan Wang Dong berbalik untuk saling memandang, dan mereka bisa melihat bahwa mereka berdua mulai bersemangat. Akademi Nasional Starlo telah mengakui kekalahan dan tidak akan berpartisipasi dalam putaran individu. Itu sebabnya pertandingan hari ini adalah antara Kekaisaran Ryu dan Akademi Mistik. Meskipun guru Wang yang menggambarkan bagaimana Akademi Teknik Kekaisaran Ryu bersaing, mereka belum melihatnya sendiri. Dan juga, babak individu tidak akan menghabiskan terlalu banyak waktu mereka. Yu Hao berkata, hanya kita bertiga. Susan Si terkekeh. 3 dari kita sudah cukup, bagaimana kita membutuhkan begitu banyak orang? Bebe dan senior Dayu Heng keduanya masih belum pulih dari cedera. Yu Hao, apakah senior Ma Xiaotou melakukan sesuatu untukmu kemarin? Yu Hao menggelengkan kepalanya dan menjawab, kakak perempuan memperlakukanku dengan sangat baik. Susan Si mengungkapkan tampilan yang sama dengan Wang Dong sebelumnya. Kakak perempuan, kemajuanmu cepat. Yu Hao memutar matanya dan berkata, saudara Susan Si, kami hanya mengakui satu sama lain sebagai saudara. Dia bilang kalau ada yang berani menggertakku. Hehe, kau tahu. Susan Si menggigil, kamu mendapat manfaat. Apakah penting? Apakah itu kakak perempuanmu atau adik perempuanmu? Ayo cepat. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Ayo pergi. Yu Hao, Wang Dong dan Susan Si merangkak keluar dari hotel saat mereka didorong oleh rasa ingin tahu. Sebagai anggota Akademi Shrek dan finalis turnamen, mereka berhasil memasuki tempat kompetisi melalui koridor untuk anggota tim. Pada titik ini, Akademi Mistik dan Akademi Teknik Kekaisaran Ryu telah memasuki tempat kompetisi juga. Sementara mereka berada di area istirahat, perhatian dari anggota kedua akademi tertarik pada mereka bertiga. Saat mendekati area istirahat untuk Akademi Shrek yang juga tidak kosong, Guru Wang yang duduk di sana. Alisnya berkerut saat melihat mereka bertiga berjalan mendekat. Guru Wang Yan, Susan Si membawa Yu Hao dan Wang Dong ke area istirahat Akademi Shrek sebelum menyapa Guru Wang Yan. Guru Wang Yan berkata, bukankah kalian semua seharusnya beristirahat? Kenapa kalian semua ada di sini? Yu Hao, kamu baik-baik saja? Yu Hao menggelengkan kepalanya dan menjawab, Guru Wang Yan, jangan khawatir. Aku telah menekan api jahat senior. Dia tidak memanggil kakak perempuannya lagi karena dia tidak ingin diinterogasi lagi. Yang terbaik adalah jika dia mengatakan kepada semua orang begitu mereka berkumpul. Ruang yang berkata, baiklah kalau begitu. Karena itu masalahnya mari kita semua menonton bersama. Mereka bertiga duduk di sampingnya. Dan Susan Si bertanya dengan rasa ingin tahu Guru Wang Yan apa yang terjadi kemarin. Aku hanya mendengar bahwa itu adalah kemenangan yang luar biasa. Bagaimana Akademi Teknik Kekaisaran Ryu bisa melakukannya? Guru Wang Yan mengungkapkan senyum pahit di wajahnya dan menjawab, apakah kamu tahu mengapa aku tidak membiarkan kalian semua menonton pertempuran mereka? Raut mata Susan Si berubah sedikit. Apakah Anda takut mengguncangkan kepercayaan diri kami? Guru Wang Yan tertegun ketika menjawab, kamu pintar, namun ini hanya salah satu alasannya. Alasan lain adalah tidak ada gunanya menyaksikan mereka berkompetisi. Nada suaranya menjadi lebih serius saat dia melanjutkan, Akademi Teknik Kekaisaran Ryu jelas sangat siap untuk turnamen ini. Karena mereka adalah rival terbesar kita. Aku telah memantau mereka sejak turnamen dimulai dan menyaksikan hampir setiap putaran yang telah mereka ikuti. Tetapi tahukah kamu apa yang kutemukan?
Mereka tidak pernah menggunakan strategi yang sama di setiap putaran kompetisi, terutama selama pertandingan tim. Katakan padaku, apa gunanya menonton mereka? Itu hanya akan menggoyahkan kepercayaan diri kalian. Pemimpin tim mereka Marulong berkompetisi kemarin. Dia sempurna. Dia menggunakan 2 alat jiwa kelas 7 untuk menekan seluruh akademi mistik. 6 lainnya hanya benteng alat jiwa. Namun pikirkan adegan seperti apa yang akan kamu lihat ketika 6 benteng alat jiwa ditembakkan pada saat yang sama. Seluruh panggung kompetisi penuh dengan serangan. Akademi mistik dipaksa keluar dari panggung kompetisi oleh senjata yang menakutkan sebelum mereka bahkan bisa menunjukkan kemampuan mereka yang sebenarnya. Kaisar jiwa mereka terpana saat dia melangkah maju dan tersingkir dari panggung kompetisi. Kompetisi berakhir setelah itu. Setelah mendengar deskripsi Guru Wang Yan, ekspresi Yu Hao dan 2 lainnya berubah. Mereka tidak berharap mereka begitu dominan. Jika ini masalahnya, bagaimana mereka akan bertarung? Guru Wang Yan melanjutkan setelah melihat pertandingan tim kemarin. Aku pikir itu tidak masalah lagi. Kita hanya akan melakukan yang terbaik di final. Susansi bertanya dengan suara rendah, Guru Wang Yan, apakah Anda pikir anggota tim utama kita akan memiliki kesempatan jika mereka datang untuk berpartisipasi dalam turnamen ini? Guru Wang Yan menjawab setelah merenung sejenak, itu akan sulit bagi mereka. Susansi menghela nafas lega dan berkata, karena ini masalahnya jangan terlalu memikirkannya lagi. Tidakkah Anda menyebutkan sebelumnya bahwa kami telah menyelesaikan misi kami dengan mencapai tahap ini? Apakah kita menang atau kalah di masa depan? Kita sudah mendapatkannya karena kita hanya memiliki 1 putaran tersisa. Jadi bagaimana jika kita kalah selama kita memberikan semua milik kita? Selain itu, ini bukan pertama kalinya kita menciptakan keajaiban. Kita adalah Shrek. Guru Wang yang tersenyum dan berkata, kamu cukup berpikiran terbuka. Aku akan lega jika kalian semua membawa mentalitas seperti ini ketika bersaing. Terlepas dari apakah itu akademi atau aku, kami tidak akan terlalu peduli tentang hasilnya. Tetapi jika kita kalah, opini publik akan mendukung kalian semua. Karena kalian semua masih muda, aku hanya khawatir kalian tidak akan dapat bangkit kembali dari kekalahan. Jika itu terjadi, aku akan menjadi orang berdosa di mata Shrek. Susansi tertawa, tidak mungkin Guru Wang Yan. Anda terlalu banyak pikiran. Akademi memberikan kami kesempatan ini karena kami semua teguh dan ulet. Selanjutnya kita bisa langsung kembali ke akademi jika kalah. Jangan bilang padaku bahwa akan ada orang-orang di akademi yang akan menyemburkan omong kosong. Ketika mereka berbicara, wasit sudah tiba di atas panggung. Kaisar Starlo juga ada di sini untuk mengamati kompetisi di atas tembok kota. Putri Juju yang kalah dari mereka juga berdiri di samping Kaisar Starlo. Yu Hao bisa merasakan seseorang mengamatinya dan dia mengangkat kepalanya tanpa sadar. Dia melihat Putri Juju meliriknya. Wajahnya yang menggairahkan tampaknya dipenuhi dengan frustasi. Tetapi ini hanya bisa diperhatikan oleh Yu Hao dengan mata rohnya. Yang lain di sampingnya tidak menyadari hal ini. Di atas tembok kota, saudaraku, aku marah. Kami seharusnya bisa menang. Putri Juju memprotes. Kaisar Starlo tersenyum dan berkata, apa yang membuatmu marah? Ini fakta bahwa kamu kalah. Putri Juju tidak yakin ketika dia berkata, tapi aku tidak bisa menggunakan keterampilan terkuatku. Kaisar Starlo berkata, tapi itu bukan berarti kamu tidak ingin menggunakannya. Itu mungkin juga tidak mengubah hasil bahkan jika kamu melakukannya. Bahkan jika Yu Hao dan Wang Dong tidak melepaskan keterampilan jiwa yang menekan mahkota bintang, apakah kamu pikir semua bisa mengalahkan Phoenix itu? Meskipun bersama-sama, jiwa bela diri Ma Xiao Tao adalah Phoenix api jahat. Dan dia adalah keturunan Ma Hongjun yang merupakan generasi pertama dari 7 monster Shrek. Dia adalah kaisar jiwa peringkat 67. Dan kultivasinya adalah yang terbaik di antara semua orang di turnamen ini. Kamu melihat apa yang terjadi kemarin juga. Bahkan ketika 3 raja jiwa bergabung bersama, mereka tidak bisa menantangnya. Dan itu akan lebih buruk lagi di babak individu. Kalian semua tidak punya kesempatan dengan Ma Xiao Tao dan Dai Yu Heng. Ini masih tentang perbedaan kekuatan. Sementara Shrek tidak mengirim jajaran terkuat kali ini, tidak ada yang bisa meremehkan didikan mereka. Aku menunggu ketika anak muda itu tumbuh 5 tahun kemudian. Putri Juju mendengus dan berkata, aku tidak tahu bagaimana rasanya 5 tahun yang akan datang, tetapi mereka kemungkinan akan meninggalkan turnamen ini dengan malu karena kegagalan. Akademi Teknik Kekaisaran Ryu terlalu kuat. Mereka juga telah mempersiapkan dengan sangat baik untuk edisi turnamen ini. Shrek juga muncul dengan masalah, bahkan jika seluruh tim resmi mereka berkompetisi, mereka mungkin tidak memiliki kesempatan sama sekali. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau.
karena aku kan selalu menemanimu.